Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Cahya dengan NIM 19570031 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data terdistribusi dan bahayanya. Pengolahan data terdistribusi. Pada sistem komputer saat ini, digambarkan sebagai banyak komputer atau prosesor yang besar maupun kecil dalam jarak yang jauh yang dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Hal yang penting dalam sistem terdistribusi adalah lokasi dan masalah perancangan data. Ada beberapa definisi mengenai pengolahan data terdistribusi, antara lain, yang pertama, penempatan sumber daya komputer pada pemakainya. Yang kedua, struktur organisasi pengolahan data dengan yang terpusat dan pengolahan dengan cara yang terdesentralisasi. Yang ketiga, sejumlah node pengolahan data dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi terhadap host, server, atau pusat yang digunakan untuk mengontrol keseluruhan jaringan. Yang keempat, cara pembagian sumber daya komputer pada suatu organisasi sedekat mungkin dengan aplikasinya secara geografis maupun organisasional. Yang kelima, sistem pengolahan data terdistribusi adalah suatu sistem di mana program-program aplikasi untuk pengolahan datanya berada di node-node yang terpisah. Karakteristik pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, beberapa data digunakan pada banyak lokasi. Yang kedua, sering diperlukan sistem manajemen database yang memberikan akses kepada banyak pemakai dengan view yang berbeda dari data yang sama. Yang ketiga, peningkatan biaya penyimpanan per bit pada unit penyimpanan yang sangat besar lebih rendah dibandingkan pada penyimpanan yang lebih kecil. Yang keempat, beberapa masalah pada data terpisah secara geografis adalah masalah integritas, kepemilikan, dan kemacetan atau deadlock ketika banyak prosesor yang mengupdate data yang sama. Pengolahan data di masa depan merupakan perkembangan mesin komputer yang kebanyakan dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Saat ini telah banyak komputer dengan ukuran kecil menggantikan komputer besar dengan alasan beberapa fungsi dan data masih harus terpusat. Oleh karena itu, maka tugas perancang sistem adalah untuk, yang pertama, memutuskan mana distribusi mesin atau prosesor yang paling baik. Yang kedua, penghubung mana yang diperlukan. Yang ketiga, di mana data harus disimpan. Tujuan pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, otonomi lokal. Memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Yang kedua, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat. Mengizinkan pengoperasian pengolahan data terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat, dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. 3. Produktivitas pemakai. Menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Yang keempat, pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai. Menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel dengan pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. Yang kelima, dialog terminal. Membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan intelijensi yang terdistribusi. Yang keenam, akses untuk sumber daya dan data jarak jauh. Memudahkan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna dari lokasi yang berbeda, termasuk program dan data. Yang ketujuh, jarak menjadi tidak nyata. Membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai dengan rancangannya. Yang kedelapan, ketersediaan atau availability. Menghindari kegagalan sistem yang dapat dilihat oleh pemakai dan memaksimumkan ketersediaan interface bagi pemakai. Yang kesembilan, privasi dan keamanan. Mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin, dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Yang ke-10, audit. Menjamin pengupdatean record yang penting, seperti data keuangan yang dapat diaudit dengan penuh.
Yang ke-11, ketepatan dan konsistensi. Menggunakan kontrol ketepatan pada semua input dan mencegah terjadinya banyak versi dari data yang sama yang tersedia bagi pemakai dengan tingkat pengupdatean yang berbeda. Yang ke-12, kemudahan pengubahan. Menyadari bahwa sistem terdistribusi akan berkembang dan berubah dengan konstan, dan mendukung perubahan ini tanpa kerusakan dan pengeluaran. Yang ke-13, proteksi. Program dan struktur data logik yang ada tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Yang ke-14, penyembunyian kerumitan. Sistem sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user. Selanjutnya, hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, penggunaan komputer mini dan mikro. Menghubungkan komputer mini, mikro, dan besar menjadi sistem paling efektif biayanya. Yang kedua, teknik database. Menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Yang ketiga, jaringan komputer. Menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Yang keempat, struktur jaringan yang fleksibel. Memberikan struktur jaringan yang fleksibilitasnya tinggi untuk menambah node atau sirkuit yang menangani lalu lintas terminal dan juga lalu lintas komputer ke komputer. Yang kelima, kontrol saluran yang standar. Menggunakan prosedur kontrol saluran yang standar untuk menghubungkan terminal-terminal dan untuk interkoneksi komputer. Yang keenam, terminal virtual. Menggunakan standar terminal virtual, unit logika dan tampilan, sehingga ketika terminal atau PC user diubah, program yang digunakan tidak perlu dituliskan kembali. Pengaruh pengolahan data terdistribusi pada organisasi. Tujuan utama PDT adalah untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer pada pemakai. Pemakai atau end user diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu oleh komputer, misalnya akuntan, kepala toko, bank teller, ahli sains, manajer, para profesional, atau staf kantor pusat. PDT memberi fasilitas logika, penyimpanan data, ataupun komputasi yang dibawa langsung ke lokasi pemakainya. Macam-macam pengaruh PDT pada organisasi. Yang pertama, Departemen Pemakai memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. Pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup cepat atau real time. Yang kedua, Departemen Pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Yang ketiga, pemasukan data dipindahkan ke Departemen Pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketepatan datanya. Yang keempat, proses informasi fungsional dapat didistribusikan, sedangkan yang strategi dipusatkan. Yang kelima, manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing atau tidak lagi mempermasalahkan komputer yang jauh. Yang keenam, manajemen strategi mempunyai logistik yang luas pada satu lokasi. Yang terakhir, bahaya pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, hilangnya kontrol manajemen. Yang kedua, hilangnya kontrol ruang SIM atau sistem informasi manajemen. Yang ketiga, suboptimasi. Yang keempat, data incompatible. Yang kelima, hardware dan software yang incompatible. Yang keenam, ketidakmampuan distribusi. Yang ketujuh, kegagalan menggunakan database. Yang kedelapan, duplikat usaha. Yang kesembilan, produktivitas rendah. Yang kesepuluh, kurangnya perancangan jaringan. Yang ke-11, tidak ada perencanaan evolusi. Yang ke-12, kurangnya keamanan. Yang ke-13, kurangnya backup file. Yang ke-14, kurangnya auditabilitas. Yang ke-15, biaya perbaikan tinggi. Yang ke-16, peningkatan yang semakin kompleks. Yang terakhir, biaya total tidak terkontrol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.